Umur 40 itu kan menandakan jika orang itu sudah dewasa, sudah bijak, sudah arif, sudah mampu menahan emosi, sudah bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, sudah tidak terlalu mengejar dunia. Jadi keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat sudah terpikirkan di dalamnya. Juga sudah memiliki rasa malu kalau mau goda wanita di jalan, ya sudah nggak sembarangan kan gitu. Nah ini ciri khas umur 40 itu adalah sudah mencerminkan kedewasaan dan kematangan diri, baik akal, fisik maupun pikiran serta nuraninya, dan keimanannya juga sudah kecenderungannya menuju ke arah yang lebih baik. Keistimewaan umur 40 itu oleh Allah dinaskan di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 ini, hatta idza balagha asuddah wa balagha arba'ina sanata qala rabbi auzini an askuroni matakallati an anta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tumtu ilaika wa inni minal muslimin. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, ya Rabbku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Kaitan dengan ini Imam Al-Qurtubi menjelaskan, ketika usia itu sudah mencapai 40 tahun, maka ia telah menikmati nikmatnya yang besar yang telah Allah anugerahkan kepadanya, juga kepada kedua orang tuanya, sehingga ia terus mensyukurinya. Alhamdulillah yang dapat hidayah menyadari ini. Jadi benar-benar dengan setelah usianya 40 itu sobone masjid, golek konco wis gak sembarangan, wis arek asrop tukang iki juga kakatene juga katut golek konco sing soleh ben aku katut jadi wong soleh lah. Mulai di situ sudah memfilter karena kejernihan hati untuk samu akhiratnya. Kemudian Imam Malik berkata, ataraqtu ahlal ilmi bi baladina wa hum yadlubuna dunya wa yukhalituna nas hatta ya'tiya li ahadihim iktazalun nas. Jadi hatta ya'tiya li ahadihim iktazalun nas. Itu penekanannya. Saya bertemu dengan para ulama di berbagai negeri, mereka sibuk dengan aktivitas dunia dan bergaul dengan manusia. Ketika mereka sampai usia 40 tahun, mereka menjauh dari manusia. Jadi sudah mulai mau filter sopo sing iso tak dadekno kanca, iso ngewangi aku munggah swarga, kudu ngewangi aku gawe dalanan neraka. Jadi memilih teman sudah menjauh, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan Ibnu Katsir menyatakan bahwa ketika seseorang berada dalam usia 40 tahun, maka sempurnalah akal pemahamannya dan kelemahan kelembutannya. Sedang Imam As-Syaukani menyebutkan bahwa tidaklah seorang nabi diutus melainkan mereka telah berusia 40 tahun. Jadi 40 tahun usia kematangan seseorang. Usia kematangan seseorang jadi sudah mampu memilah-milih dan arif bijak serta mampu menahan kesabarannya dan lebih berpikir untuk keseimbangan dalam mendekatkan diri kepada Allah, tidak hanya mengejar kesenangan dunia. Sehingga para ulama menyebutkan setelah kita umur 40 tahun itu apa saja yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah memperbanyak syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan baik kepada diri sendiri maupun untuk orang tua.
maupun kepada orang tua. Yang kedua, memperbanyak amal soleh yang diridhoi Allah dan meningkatkan kualitas ibadah. Jadi belajar ilmunya supaya ibadahnya lebih khusyuk dan lebih mengarah pada nilai kebenaran. Yang ketiga, mendoakan kebaikan keturunan agar menjadi orang-orang yang soleh, berbakti dan mandiri. Sehingga doanya itu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, itu tentunya setiap waktu, setiap salat itu merupakan doa wajib bagi orang tua. Yang keempat, memperbanyak tobat dengan menyadari dosa-dosanya yang telah lalu dan bertekad untuk memperbaiki dirinya. Bukan justru membanggakan kemaksiatannya diceritakan, justru aib bagi dia. Bagaimana bertobat yang sebaik-baik tobatnya, itu tobatan nasuha itu. 5. Berserah diri sepenuhnya kepada Allah dengan meningkatkan tawakal dan keyakinannya kepada Allah. Memperbaiki iman dan meningkatkan takwanya itu senantiasa setiap saat ditingkatkan. 6. Mengurangi ketergantungan pada dunia dan lebih fokus pada ibadah serta kehidupan akhirat. Nah, ini sudah mulai menata, memanage kehidupan apa yang dibutuhkan dalam keduniaan dan jangan sampai mengalahkan apa yang untuk bekal akhirat. Sudah mulai di situ, sedikit demi sedikit mengalihkan kegiatan dunia untuk akhiratnya. 7. Mengokohkan kesabaran dan hikmah, karena usia ini adalah masa kematangan akal dan kebijaksanaannya. 8. Memperbanyak doa dan zikir, terutama doa syukur, tobat dan permohonan kebaikan, termasuk doa yang sudah kita bacakan yang tadi, Robbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidain wa a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tumtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya, kalau belum hafal bisa dibaca, kalau belum hafal bisa dibaca. Doa tidak harus dihafalkan, dibaca juga dengan penghayatannya. Itu membaca doa macam itu. Dan yang ke-9, otomatis ini kita harus meninggalkan sifat buruk dan berusaha memperbaiki akhlak agar akhlak kita itu menjadi akhlakul karimah dan akhlak yang sesuai dengan yang diridhoi Allah. Itu jadi kesimpulannya, kalau kita sudah umur 40 tahun merupakan titik refleksi dan momentum penting untuk memperbaiki hubungan dengan Allah. Pada usia ini nilai keseimbangan hidup sudah lebih titik beratkan bekal akhirat. Semoga sedikit ini bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.